sayangi semuanya dimanapun Sobat Legal berada. Ketemu lagi dengan saya Alfi dan juga Hasna dalam program Legal to Cash. Yeay. Nah, teman-teman, ada info penting buat Sobat Legal semuanya bahwa Legal to Us akan mengadakan intensive course yang mengangkat topik tentang perlindungan data pribadi di bulan Agustus ini secara offline di Yogyakarta. Gak sabar banget ya di bulan Agustus. Kira-kira tanggal berapa ya? Untuk info lebih lanjutnya kita akan share di Instagram di @legaltous. Di situ teman-teman bisa melihat informasi-informasi tentang intensive course atau tentang kegiatan lainnya dari Legal to Us. Nah, kali ini guys, episode spesial juga kita akan membahas tentang perlindungan data pribadi. Nah, itu adalah mungkin beberapa alasan sih. Alasan kenapa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini belum berlaku sepenuhnya di Indonesia ini. Nah, bahasa aku kan dengar juga tuh aku baca-baca juga bahwa untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu ada masa transisinya. Nah, itu tuh gimana itu, Mbak? Mungkin Sobat Legal juga harus tahu tentang masa transisi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Ya, jadi kan sebelumnya kita tahu ya Mbak, kalau Undang-Undang PDP ini udah disahkan sejak 2022, udah punya nomornya juga, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Nah, artinya Undang-Undang PDP ini tuh memberikan kewajiban bagi semua sektor perusahaan dari semua sektor untuk menyesuaikan proses pemrosesan data pribadi kepada perusahaannya. Nah, dan juga dalam pasal 74 Undang-Undang PDP ini tuh juga telah diamanatkan bahwa setiap perusahaan itu wajib menyesuaikan ketentuan-ketentuan di Undang-Undang PDP ini selama 2 tahun. Jadi memang dalam Undang-Undang PDP ini tuh kita memiliki waktu 2 tahun untuk menyesuaikan semuanya sebelum undang-undang ini tuh berlaku sebagai produk hukum secara penuh di Indonesia. Oh, berarti kan tadi kita disahkan di tahun 2022, ya. Berarti tahun 2024 semua sektor perusahaan itu harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Berarti tinggal 1 tahun lagi guys, 1 tahun lebih ya mungkin ya untuk teman-teman semuanya memperbanyak atau mengetahui lebih banyak, lebih detail tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Nah, kalau kan seperti kan banyak juga beberapa tahun ini kita banyak mengeluarkan undang-undang seperti Cipta Kerja kemarin yang kita bahas di program sebelumnya. Terus kan ada tuh peraturan turunannya. Apakah di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini juga ada peraturan turunannya ya seperti kayak peraturan pemerintah atau peraturan presiden di masa transisi ini? Iya Mbak, jadi aku baca juga di web Kominfo itu pemerintah itu dalam masa transisi ini juga punya tenggat untuk mengatur peraturan-peraturan turunan kayak peraturan presiden atau peraturan pemerintah gitu. Jadi dalam Undang-Undang PDP itu memang ada beberapa pasal yang mencantumkan bahwa ketentuan tersebut itu akan diatur lebih lanjut di peraturan pemerintah atau peraturan presiden, tapi memang sampai saat ini mungkin masih dalam proses penyusunan, jadi mari kita tunggu aja itu produk atau aturan turunannya gitu. Oke, tapi akan ada aturan turunan, entah itu peraturan pemerintah atau peraturan presiden terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang seperti yang kita tahu ya teman-teman bahwa banyak sekali beberapa tahun ini kita lihat di media sosial, TikTok, Instagram atau lain sebagainya itu bahwa banyak sekali kebocoran data pribadi kan yang viral, apalagi Dukcapil itu diberitakan ada sekitar 337 juta data kita masyarakat itu bocor. Itu kan ya sangat riskan banget ya, apalagi itu Dukcapil yang memang itu yang mengumpulkan data semua masyarakat gitu kan, semua masyarakat mengalami kebocoran data pribadi gitu, mengalami kebocoran data gitu kan. Nah, apalagi bukan tidak mungkin ya perusahaan-perusahaan juga bisa mengalami hal tersebut gitu. Kalau misalnya kita lihat berarti untuk mencegah itu terjadi, apakah di masa transisi ini tuh ada sanksinya yang sudah berlaku, Mbak? Oh, jadi meskipun kita tuh masih dalam masa transisi Undang-Undang PDP ini, tapi aturan-aturan atau sanksi-sanksi yang ada dalam Undang-Undang PDP ini tuh bisa diterapkan. Jadi memang undang-undang itu kan berlaku setelah dia diundangkan kan. Nah, tapi memang Undang-Undang PDP ini tuh belum berjalan sepenuhnya karena memang harusnya di dalam Undang-Undang PDP itu ada
ada amanat untuk membentuk komisi perlindungan data pribadi atau lembaga pengawas gitu. Tapi sampai sekarang itu kan peraturannya masih disusun sama pemerintah. Jadi memang saat ini tuh belum ada itu komisi PDP. Jadi mungkin karena hal itu belum ada, jadi untuk memberlakukan sanksi itu belum maksimal kayak gitu. Oke. Tapi kalau kita bahas kan ini kan kita ada 2 tahun nih, 2 tahun masa transisi dari 2022 sampai 2024. Apakah ada sanksi kalau misalnya perusahaan itu belum mengaplikasikan undang-undang perlindungan data pribadi ini? Ya, jadi sudah diatur juga di dalam undang-undang PDP kalau misalkan masa transisinya udah habis tapi perusahaan tuh belum menyesuaikan dengan undang-undang PDP itu bisa kena sanksi administratif. Itu seperti kayak teguran tertulis, terus kayak penghentian sementara kegiatan usaha, terus juga bisa menghapus atau memusnahkan data pribadi yang ada di dalam perusahaan, dan juga bisa kena denda administratif. Nah, kalau denda ini tuh dikenakan 2% dari pendapatan tahunan. Nah, itu guys, tadi sudah disebutkan sama Mbak Asa bahwa ada sanksinya kalau misalnya teman-teman tidak kunjung memberlakukan undang-undang perlindungan data pribadi itu tadi, surat teguran, sanksi administratif, dan juga ada dendanya guys, yaitu 2% dari pendapatan per tahun perusahaan tersebut. Lumayan kan? Nah, kalau misalnya kita bahas nih tadi kan mungkin kita bahas sanksi, kita bahas tentang undang-undang data pribadi. Nah, manfaatnya biar sobat legal juga tahu bahwa manfaatnya untuk kita mengaplikasikan perlindungan data pribadi di perusahaan atau di instansi atau lain sebagainya itu gimana, apa aja tuh Mbak? Ya kan karena tadi kan kita udah sempat mention soal banyak kasus-kasus kebocoran data di Indonesia. Nah, itu bisa minimalisir kasus-kasus kayak gitu. Nah, juga undang-undang PDP itu kayak sebuah peringatan yang tegas untuk perusahaan bahwa mereka tuh harus benar-benar melindungi data pribadi pemakainya kayak gitu. Jadi perusahaan tuh harus serius berbenah dan memperbaiki dan menyesuaikan dengan undang-undang perlindungan data pribadi ini. Dan juga undang-undang perlindungan data pribadi ini mendorong perusahaan di semua sektor untuk bisa memenuhi kewajiban yang diatur dalam undang-undang PDP, termasuk dalam meningkatkan keamanan cyber. Nah, itu dia. Jadi emang itu untuk menghindari kebocoran data pribadi yang paling penting, karena kan sekarang ini kan seperti kita tahu ya, semua aplikasi beberapa aplikasi itu dia mengharuskan kita untuk mengisi data. Habis itu ada juga yang harus ada foto KTP-nya, itu kan yang berbahaya juga sebenarnya kalau misalnya bocor, apalagi dijual gitu kan. Jadi ya seperti kasus yang pernah dialami Facebook kalau nggak salah ya, waktu itu, bahwa dia ada kabar menjual data dari penggunanya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, berarti kan ada peraturan ini, mari kita sama-sama untuk sinau atau belajar bersama tentang peraturan baru perlindungan data pribadi ini untuk kebaikan perusahaan, untuk menjaga konsumen agar konsumen juga semakin percaya kepada perusahaan tersebut. Oke guys, tadi kita sudah bahas secara dasar ya, mungkin secara dasar tentang perlindungan data pribadi ini. Nanti kita juga akan bahas secara detailnya dalam program intensive course yang akan diselenggarakan di bulan Agustus ini. Tepatnya di akhir Agustus kita akan menyelenggarakan intensive course tentang perlindungan data pribadi. Jadi sobat, kita apalagi diskusinya secara offline nih guys, secara offline. Jadi teman-teman bisa menanyakan hal itu secara lebih detail juga, lebih jelas juga, dan harapannya dari program ini, intensive course ini bisa ada pemahaman yang lebih juga, dan juga bisa diaplikasikan di perusahaannya secara benar, dan juga menghindari kerugian dari perusahaan, menghindari kerugian dari konsumen itu sendiri. Program intensive course yang akan kita selenggarakan di bulan Agustus ini bekerja sama dengan Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Pribadi Indonesia. Jadi itu benar-benar kita konsep kita rancang sebaik mungkin untuk sobat legal dimanapun sobat legal berada gitu. Jadi
Sampai jumpa di akhir Agustus. Untuk tanggalnya teman-teman bisa cek di Instagram kami. Nah, itu dia perbincangan kita. Sobat Legal bisa memantau informasi lengkap tentang intensive course atau program-program kita lainnya di Instagram kita @legaltous, atau kunjungi website kami www.legaltous.com. Di situ tersedia informasi lengkap tentang hukum, tentang bisnis yang bermanfaat untuk pelaku usaha atau bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat agar kita lebih memahami tentang hukum, bisnis, dan juga legalitas. Kita akan berjumpa lagi di program Legal to Us selanjutnya. Jangan lupa nih ya, setiap hari Sabtu kunjungi YouTube kami Legal to Us. Kita akan upload video-video terbaru setiap hari Sabtu di jam 5 sore. Sampai jumpa guys, bye.